mengenai ya yang namanya prinsip fairness. Nah, jadi prinsip fairness dalam akuntansi gitu ya itu selalu diyakini ya atau juga diterapkan, dan juga disclosure, pengungkapan ya, dan juga future trend in accounting, artinya isu-isu terkini ya di dalam akuntansi. Jadi prinsip kewajaran ya namanya fairness gitu ya, dan juga disclosure, pengungkapan ya. Jadi memang akuntansi itu nggak lepas dari namanya penilaian dan pengungkapan. Jadi kalau katanya pengungkapan disajikan di mana? Di catatan atas laporan keuangan ya, walaupun tidak apa gitu ya, walaupun tidak dicatat di neraca ya atau juga tidak dicatat di laba rugi, tapi diungkapkan katanya di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu sering terjadi gitu ya di dalam akuntansi. Jadi namanya disclosure gitu ya, harus ada ya. Nah, jadi prinsip fairness itu di dalam akuntansi secara umum ya, diasosiasikan dengan bagaimana kita mau mengukur dan melaporkan informasi itu agar objektif dan juga netral. Artinya tidak dipengaruhi pihak lain, ya tidak dipengaruhi investor, tidak dipengaruhi oleh pemegang saham, ya tidak dipengaruhi oleh kantor pajak, ya. Tetapi haruslah objektif. Artinya berdasarkan memang informasi yang terkandung, ya namanya netral, ya. Dan juga implikasinya dalam penyajian laporan keuangan, ya. Jadi tidak selalu didasarkan pada artinya tidak nampak keterpengaruhannya, ya, tidak nampak biasnya, gitu ya. Itu namanya prinsip fairness, gitu ya. Jadi fair, gitu ya. Kemudian juga unfortunate consequence of fairness principle. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang dikatakan dengan prinsip fairness tersebut, gitu ya. Jadi suatu kesalahan yang disebabkan karena suatu konsep keadilan di mana di dinyatakan bahwasanya distribusi fairness itu sudah terjadi gitu ya. Jadi fairness itu ya tujuannya adalah mengeliminir dari suatu hal yang salah ya. Artinya kesalahan itu bisa dieliminir dengan apa? Dengan prinsip kewajaran. Jadi suatu kesalahan dari suatu yang disajikan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan pada konsep laporan keuangan konvensional itu diungkapkan ya, diungkapkan secara wajar ya, fairness. Kemudian juga haruslah fleksibel. Ya, fleksibel dalam hal apa? Fleksibel dalam hal menyajikan income dan juga melakukan perataan laba. Nah, jadi di situ kalau kita abaikan prinsip fairness, dampaknya apa? Ya, dampaknya kita laporan keuangan itu bias ya. Dampaknya laporan keuangan itu tidak independen karena sudah mengarah kepada salah satu ya, salah satu keinginan ya, user gitu ya. Nah, jadi di situ prinsip fairness itu dinyatakan true and fair ya, wajar dan benar. Jadi di sini harus kita bedakan ya, mana dengan dikatakan dengan wajar, mana dikatakan dengan benar. Makanya kalau audit laporan keuangan itu ya, itu selalu dikatakan dengan mengaudit berdasarkan kewajaran ya, bukan kebenaran. Kenapa? Ya karena prinsip kewajaran itu belum tentu benar. Ya memang ya tetapi wajar ya. Jadi kalau misalkan aset nilai persediaan disajikan 38 juta ya. Sebenarnya 39 juta kalau tepatnya atau 38 juta 500. Nggak benar, artinya nggak bisa kita menyatakan sampai sedetail itu, tetapi wajar gitu ya, disajikan sebesar nilai 38 juta tadi. Gitu ya. Artinya kita sudah menyajikan laporan keuangan secara wajar, bukan benar. Gitu ya. Jadi konsep benar dan konsep wajar di sini adalah suatu doktrin. Gitu ya. Artinya di sini definisi konsep benar dan wajar haruslah haruslah diperhatikan ya dalam ilmu akuntansi ya, dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan. Nah, itu ya. Nah, William menyatakan prinsip wajar itu adalah sebagai alat untuk evaluasi ya, di mana suatu kondisi dampak dari konsekuensi suatu tindakan yang diambil atas suatu tindakan itu apakah dia wajar atau tidak wajar. Nah, jadi di situ William menyatakan evaluasinya perlu dilakukan ya. Dan juga evaluasi tersebut diadopsikan pada sudut pandang ya, perspektif. Perspektif apa? Perspektifnya per item.
atau disebut dengan impartiality, ya. Jadi tidak general, ya, tidak simultan, ya, tetapi secara khusus, ya, impartially. Kewajaran itu atas sesuatu itu dinyatakan dalam suatu yang parsial, ya, menurut William. Nah, jadi prinsip distribusi prinsip kewajaran itu ya berkaitan dengan keputusannya. Semuanya kan konsekuensi keputusan. Jadi terutama keputusan akuntansi itu bisa disajikan lengkap lah, ya. Artinya di sini bisa dipertanggungjawabkan, ya, tingkat kewajarannya dan juga kelengkapannya. Dalam hal ini ya apa ya, accounting with efficiency, ya berdasarkan prinsip kewajaran itu ya berdasarkan pertimbangan tentu saja, ya. Jadi kalau katanya judgment, ya pertimbangan, maka lebih mengedepankan pada sosok kearifan, ya, dibanding dengan kuantitatif, gitu ya. Artinya pertimbangan konsep judgment di sini adalah non probability, gitu ya. Judgment itu prinsipnya adalah prinsip non probability. Tetapi kalau bukan berdasarkan judgment, ya suatu hal yang probability, gitu ya. Nah, kemudian juga social accounting, ya. Social accounting ini lahir, ya, kenapa lahir? Ya karena prinsip kewajaran tadi, ya. Jadi prinsip kewajaran yang dianut oleh ilmu akuntansi, ya, itu akan melahirkan yang namanya social accounting, di mana Paulot menyatakan bahwasanya menurut perspektif komunitas, bahwasanya perlu diakui, ya, perlu diakui sudut pandang komunitas. Jadi tidak serta-merta hanya sudut pandang berdasarkan pada kepentingan pemegang saham, tapi aspek sosial juga perlu dicatat, gitu ya. Jadi bukan hanya pencatatan versi organisasi, ya, tetap melulu, gitu ya, tetapi juga aspek sosial. Jadi namanya pertanggungjawaban korporat sosial, gitu ya, itu menunjukkan suatu prinsip kewajaran, di mana mengidentifikasi, mengukur, mengungkapkan dari suatu dampak sosial dan dihitung biayanya sebagai biaya sosial. Ya, biaya sosial perbandingannya adalah biaya dengan manfaat, ya, manfaat ekonomi yang dihasilkan. Nah, jadi dalam akuntansi itu melahirkan social accounting, ya, karena ada apa? Kewajaran tadi. Jadi kewajaran itu lebih ditekankan, ya, kepada aspek moral, ya, dan juga aspek keadilan. Nah, itu ya. Wajar atau tidak wajar, ya, harus berdasarkan pada intuisi, dan artinya personality lebih dikedepankan, ya, dibanding dengan perhitungan kuantitatif, gitu ya. Nah, jadi di situ prinsip kewajaran berdasarkan pada moral, ya. Dan juga Rawls Economic System. Rawls Economic System menyatakan bahwasanya demokrasi konstitusi itu disajikan berdasarkan pada keseimbangan antara kesempatan dan juga garansi sosial minimal, gitu ya, yang ada dalam suatu pasar ekonomi, gitu ya. Jadi dari suatu ketidaksetujuan, ya, itu tidak sesuai dengan rules. Jadi harus ada kesepakatan, ya, atau juga yang disebut dengan konstitusional demokrasi, ya. Jadi harus ada kesepakatan konstitusi, ya, atau juga kesepakatan demokrasi yang terjadi, gitu ya, untuk menyatakan wajar atau tidak tadi, ya. Nah, jadi prinsip kewajaran menurut Rawls ini bahwasanya akuntansi punya opsi pilihan, di mana suatu solusi yang diberikan itu haruslah netral, wajar, dan juga mempertimbangkan aspek sosial, ya, netral, fair, and socially just. Nah, itu Rawls merekomendasikan bahwasanya peranan dari akuntansi itu adalah membuat, ya, atau juga memberikan suatu pertimbangan sosial minimum, ya. Nah, kemudian juga logic theory. Nah, logic theory juga apa, ya, memberikan suatu aksioma, ya, sendiri mengenai yang namanya prinsip kewajaran itu. Nah, apa katanya? Nah, logic menyatakan seseorang yang mendapatkan suatu keadilan, ya, disebabkan karena apa? Karena dia punya sesuatu yang dipegang. Jadi seseorang tersebut, ya, berdasarkan pada suatu prinsip yang sama, itu apa, ya, punya suatu
pegangan khusus gitu ya pada hal tertentu. Jadi tidak ada satu orang pun yang dikecualikan ya atas yang dipegangnya gitu ya. Jadi di situ semuanya rata gitu ya. Artinya semuanya sama ya, logic teori namanya. Nah, kalau mau masuk skripsi ini boleh ya, tesis ya. Jadi di middle teorinya masukkan logic teori ya. Nah, jadi prinsip fairness ya dalam logic di sini itu mendistribusikan bahwasanya keadilan itu didapatkan ya dan juga ditransfer. Nah, jadi keadilan itu didapatkan harus dialokasikan ya. Jadi tidak dikuasai oleh apa ya, tidak dipegang oleh sekelompok, apakah dia stakeholder atau juga shareholder ya, tetapi harus didistribusikan ya. Jadi sudut pandang Nozick di sini adalah distribusi keadilan, yaitu sesuai dengan mekanisme pasar. Nah, jadi sesuai dengan mekanisme pasar, tidak serta-merta berdasarkan pada fungsi distribusinya. Nah, jadi siapa pada pasar, mekanisme pasar, maka disitulah didistribusikan kewajaran. Ya, kemudian juga Gerwit teori. Nah, jadi baiknya Gerwit teori ya maupun juga Nozick gitu ya, itu juga menyatakan suatu prinsip kewajaran ya. Prinsip kewajaran yang di mana prinsip kewajaran itu adalah sifatnya mendasar dan juga universal ya. Jadi pandangan Gerwit di sini atas suatu prinsip fairness itu haruslah berdasarkan prinsip demand recognition katanya ya. Prinsip pengakuan permintaan ya, di mana prinsip pengakuan permintaan ini didasarkan pada aktivitas organisasi itu ya. Dan juga fairness itu harus didisclose, diungkapkan ya. Nah, jadi karakteristik yang harus diungkapkan di mana skop penggunanya haruslah dikembangkan, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok grup ya. Dan juga skop penggunanya itu didasarkan pada antar organisasi dan juga disesuaikan ya dengan spesifikasi informasi yang dibutuhkan ya. Oke ya. Kemudian juga left theory. Nah, juga left theory di sini ini memang apa ya, juga menyatakan bahwasanya perlunya equitable, keseimbangan ya, dan keefisienan dalam kebijakan akuntansi. Jadi keseimbangan di sini adalah equity in the capital market. Jadi keseimbangannya berupa kesempatan ya, atau juga informasi yang didapatkan. Minimal adalah informasi. Bagaimana resiko yang disesuaikan atas return? Ya, di sini resiko ada pada masing-masing investor. Jadi standar keadilan di sini adalah berdasarkan pada interest ya. Suatu hal yang menarik atau tidak yang didapatkan oleh investor secara umum gitu ya, itu tujuannya adalah kepada investor ya. Begitu juga Jenkins Committee ya. Dan juga JAA Premier gitu ya. Ini juga beberapa komite ya di mana di dalam ICPA tahun 91 gitu ya, bahwasanya informasi yang alamiah dan juga informasi yang dikembangkan haruslah dibuat ya dan juga dapat digunakan oleh pihak manajemen. Jadi agar menentukan kewajaran itu distribusi informasi gitu ya harus disajikan gitu ya, sehingga secara kelembagaan ya ICPA membentuk ya yang namanya Jenkins Committee. Nah, mungkin di sini ketuanya si Jenkins ya. Ya, ketuanya si Jenkins. Nah, jadi apa temuannya? Nah, jadi dia haruslah mengungkapkan gitu ya segmen-segmen informasi yang ada di organisasi, juga mengungkapkan instrumen-instrumen pada laporan keuangan dan juga mengembangkan dan juga mengungkapkan identitas, kesempatan dan juga resiko ya di luar neraca keuangan ya untuk disajikan kepada siapa? Kepada yang membutuhkan informasi. Ya agar apa? Menentukan kewajarannya ya. Nah, sehingga Jenkins Komite model di sini ya menyajikan beberapa kategori. Ada yang menyajikan yang dikatakan dengan financial and non financial data. Ada juga data yang digunakan untuk pihak manajemen. Ya, kemudian ada yang
data yang atau juga informasi yang terkait dengan di masa yang akan datang, dan juga terkait dengan manajemen itu sendiri dan juga pemegang saham ya terkait dengan pengungkapan data. Begitu juga latar belakang organisasi ya harus diungkapkan ya, disajikan ya. Dan pengembangan akuntansi isu-isu pengungkapan ini perlu gitu ya ke depannya. Artinya memang semakin banyak pengungkapan, apakah dia pengungkapannya mandatori atau tidak mandatori, ya tentu saja semakin baik ya, semakin baik kandungan informasi yang tersaji ya pada suatu perusahaan. Yang untung siapa? Ya yang untung adalah apa gitu ya, pemegang saham tentu saja. Karena apa? Data itu kan dikuasain oleh manajer gitu ya. Artinya di situ agent ya, manajer itu berperan sebagai agent, sementara stakeholder berperan sebagai principal gitu ya. Nah itu ya. Nah ini kita lewatkan saja tujuan pengungkapan, sudah paham lah ya. Sekarang isu-isunya yang terkait. Nah, isu value added reporting. Nah ini juga kalau mau menyusun tesis boleh ya, yang terkait dengan value added reporting di sini. Ini lagi tren juga ya sampai sekarang ya. Jadi value added itu apa sih? Ya value added itu adalah sesuatu hal yang bisa mendapatkan nilai tambah ya dari suatu kegiatan produktif yang berdasarkan pada sumber daya yang ada sebelum dialokasikan kepada pemegang saham ya kepada pada bondholder ya pemegang kreditur, pekerja dan juga pemerintah. Jadi ada informasi nilai tambah. Jadi kalau model nilai tambah itu bagaimana? Ya model nilai tambah itu R ya bahwasanya return earning laba ditahan didapatkan dari mana? Pertama dikurangi sales, dikurangi dengan book in material ya, dikurangi dengan depreciation, dikurangi dengan wage, dikurangi dengan interest, dikurangi dengan dividen, dikurangi dengan tax. Nah, cuman di sini kalau mau menghitungnya ya per perusahaan ya, kalau ada adik-adik yang mau menyusun tesis ya, bagaimana sih model nilai tambah pada perusahaan itu ya. Nah, ini bisa cara menghitungnya. Jadi analisanya adalah analisa laporan keuangannya satu persatu ya. Nah, itu. Kalau ada yang berminat silakan ya terkait dengan topik ini. Modelnya udah ada ya. Jadi perhitungan nilai tambah itu tadi ya nilai laba ditahan itu ditentukan dari persamaan ini. Satu ya. Lalu persamaan yang kedua, S dikurang B. S itu apa tadi? Sales revenue dikurang book in material ya. Maka dapatlah revenue ya, return earning. Nah, ini sama dengan accounting equation ya kan. Jadi accounting equation tinggal diapakan aja ya, dikombinasikan ya model-model tersebut ya. Apakah S kurang B gitu ya, atau juga R ya. R itu adalah S kurang B itu adalah S kurang B itu juga adalah nah ini ya. Nah, silakan ya kalau mau menelitinya untuk mendapat nilai tambah. Jadi benefit dari nilai tambah ini apa? Ya, pada pengungkapan. Jadi adanya pengungkapan nilai tambah di mana karyawan itu akan puas ya mengetahui nilai-nilai yang diberikan kontribusi terhadap kesejahteraan organisasi. Apa sih nilai tambahnya? Ya, misalnya nilai tambahnya perusahaan itu selalu ya mengembangkan desa binaan misalnya kan. Nah, itu berarti nilai tambah ya bagi organisasi. Jadi nilai desa binaan tadi yaitu dampaknya ke keuangan bagaimana ya? Dampaknya keuangan adalah distribusi biaya misalnya terkait dengan biaya sosial tadi ya. Biaya sosial, nah itulah namanya nilai tambah yang diberikan ya. Kemudian juga pelaporan karyawan ya juga merupakan suatu nilai tambah. Jadi pelaporan karyawan di sini berapa jumlah karyawan ya, distribusi karyawan berdasarkan usia, distribusi karyawan berdasarkan jam kerja itu kan informasi yang nggak ada didapatkan di laporan keuangan ya kan. Tapi kalau misalkan itu disajikan, maka itu merupakan suatu nilai tambah ya dari suatu pengungkapan yang banyak ya yang penuh. Tapi jarang-jarang memang ya perusahaan yang bisa mengungkapkan hal ini gitu ya. Mau terbuka penuh gitu ya. Baiklah, berikutnya apalagi ya? Ya silakan kalau ada yang mau diskusi.
Nah, ini kita berbicara isunya adalah isu fairness ya. Kemudian juga isunya disclose. Nah, sekarang topik-topik akuntansi yang populer pada saat ini. Nah, jadi topik-topik akuntansi yang populer ya pertama adalah social accounting. Nah, ini juga social accounting ya topik yang terkini juga ya. Apakah dia social responsibility accounting, ya total impact accounting, socio-economic accounting, social indicator accounting. Nah, silakan ya kalau mau menelitinya. Ya, apa itu social responsibility accounting ya. Nah, ini ada ya, semuanya di teori akuntansi. Jadi suatu proses seleksi di mana berdasarkan pendekatan yang diukur secara sistematik berdasarkan pada dampaknya ke dampak sosial ya. Nah, itu berupa CSR misalnya ya. Jadi corporate social responsibility di sini bisa berupa dari politik, status quo atau juga intellectual property rights ya. Kemudian budget information disclosure. Nah, juga anggaran ya. Jadi kalau mau anggaran itu penuh diungkapkan lebih bagus. Ya karena apa? Karena mendukung dari ya, pengungkapan secara penuh ya dan juga mandatori atau juga tidak mandatori. Oke ya. Nah, cuman dalam hal ini ya bagi SEC ya, Security Exchange Committee itu punya dampak ya. Di mana dampaknya adalah earning forecast di sini ya. Tidak ada earning forecast di sini ya, item-itemnya diungkapkan secara penuh ya. Kalau misalkan kalau terkait dengan kegiatan prediksi ya. Nah, ini memang jarang ya. Karena apa? Karena yang diungkapkan di catatan atas yang disajikan kepada SEC itu adalah historical cost ya, historical data gitu ya, data historis ya, jadi bukan data projection ya. Jadi kalau data projection SEC itu apa ya punya masalah ya, masalahnya berupa item-item yang di projection tersebut gitu ya, diungkapkan apa relevan gitu ya, dan relevan atau tidaknya. Nah, ini menjadi perdebatan ya nantinya ketika disampaikan pada otoritas pasar modal ya. Baiklah, berikutnya isu accrual basis accounting. Nah, juga ini ya. Di pemerintahan udah 2010 ya, pemerintah di Indonesia sudah menggunakan prinsip accrual based accounting ya sampai sekarang. Nah, ini isu yang sekarang ini juga. Apa itu isu accrual based? Bahwasanya pengakuan atas suatu transaksi walaupun belum berdampak terhadap kas sudah diakui sebagai transaksi. Ya, itu namanya accrual based accounting ya. Beda dengan cash basis accounting. Ya, artinya apa? Sektor publik sendiri sudah mengikuti ya, komersial ya. Kalau perusahaan udah lama ya kan pakai accrual based. Ya, jadi prinsip accrual based ya, sudah banyak diterapkan, tapi pada pemerintahan 2010. Nah, kemudian juga cash flow accounting. Nah, jadi cash flow accounting di situ antara accrual accounting dengan juga cash flow accounting di sini juga perlu di isu-isu baru gitu ya, di mana dalam hal esensi pendapatan dan juga beban ya merupakan isu yang penting ya. Nah, itulah ya terkait dengan isu-isu yang dominan ya dalam hal accounting ini ya. Kalau sekarang isunya apa? Ya, cloud accounting. Nah, cloud accounting yang paling apa ya dominan, audit IT gitu ya. Nah, itu yang sekarang dominan isunya. Nah, silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Ada adik-adik sekalian? Silakan.